Oke, mungkin bisa dilanjutkan untuk share screenku aman nggak ya teman-teman? Gimana nih teman-teman, aman nggak? Oke, oke, aman ya. BTW, kalau yang bisa di mute dulu ya. Nanti ada kesempatan buat bicara kok. Oke guys, kita mulai dari nomor satu aja ya. Langsung start to the point. Oke, kita mulai dari nomor satu. Jadi ada pertanyaan di sini, pernyataan di sini. Sarah and her friends went to London for her vacation. Nah, di sini juga ada pertanyaan nih, which word in the sentence is a proper noun? Nah, jadi dari kalimat ini, pernyataan ini, kita tuh ditanyain nih, yang termasuk proper noun itu apa? Gimana nih? Ada yang mau coba jawab sebelumnya? Atau langsung ke tunjuk aja ya, salah satu buat yang nyoba jawab. Ini ada Haruhi Fujioka. Boleh coba bantu jawab nomor satu. Oke, kita lanjut aja ya. Langsung nomor yang Tunggu, tunggu, tunggu. Aku udah tahu, aku udah tahu. oke, oke, oke. Jadi jawabannya itu C, London. Karena proper noun itu adalah nama spesifik dari orang, benda, atau tempat yang di kalimat tersebut. Dan di kalimat ini ada Sarah, lalu juga London. Tapi karena di pilihannya tidak ada Sarah, maka jawabannya adalah London. Oke, makasih buat penjelasannya. Oke, aku langsung ngejelasin aja. Jawabannya itu ya benar, C, London. Nah, jadi kita kan udah pernah diajarin nih, pasti ada yang udah belajar juga kan kita sama sesi Zoom-nya Sarbinan. Nah, jadi kan kita pernah dijelasin tuh, ada namanya proper noun. Nah, di sini tuh kan kita emang dijelasin ya, proper noun itu spesifik dan biasanya pakai huruf kapital juga. Nah, ini nih London tuh salah satu contoh proper noun ya. Jadi makanya jawabannya benar. Kita lanjut ke nomor 2 aja ya. Johnny always walks with his dog and thinks about possibilities. Which word in the sentence is an abstract noun? Ya, di sini kita ditanyain uh, dari kalimat ini tuh yang termasuk abstract noun itu apa sih? Nah, aku tahu jawaban kalian pasti beda-beda. Cuma yang benar di sini tuh adalah possibilities. Berarti ya. Nah ya, karena abstract noun itu kita kan buat ngegambarin ide ya, yang nggak bisa dirasakan melalui panca indera. Nah, kalau things itu kan kita kan berpikir gitu ya, pasti kan masih bisa dirasain kayak dog juga itu kan pasti kita mohon maaf ya, bisa di mute dulu. Gitu. Ya makanya kalau orang mantan yang suka konsumsi narkoba itu Tolong kan di mute dulu ya. itu gak bisa sembuh total kan sebenarnya kan. Kayak ada Oke,
Jawabannya, aku ulang ya. Jawabannya yang benar tuh possibilities. Nah, possibilities ini termasuk abstract noun karena nggak bisa dirasain melalui indera. Maksudnya tuh kayak nounnya ini tuh nggak bisa kita rasain pakai bagian-bagian tubuh kita yang biasa kita jadiin sebagai panca indera gitu. Kayak misalnya yang kalau yang A, Joni, itu kan nama orang ya. Kan kita udah pasti tahu gitu kan. Terus yang dog itu kan kita bisa tahu karena dari yang kita lihat. Terus yang juga kita udah tahu itu dog itu adalah ya hewan kan ya. Terus yang C, things itu berpikir. Nah kalau yang D itu kan his ya. Itu yang jadi kayak panggilan dia laki-laki gitu. Kalau possibilities kan kita belum tentu tahu kayak itu tuh apa gitu maksudnya. Makanya jawabannya itu benar, possibilities gitu. Oke, kita lanjut nomor 3. Ada pernyataan lagi nih. A snail runs quickly with its shell. Nah, di sini kita ditanyain nih, mana yang termasuk noun atau kata benda. Nah, jawabannya yang benar itu adalah snail. Yang A ya. Gitu. Snail ini termasuk kata benda. Kalau yang run itu kan lebih ke adjektif ya. Cuma ini lebih ke apa ya, plural adjektifnya. Gitu. Ya, kalau yang with itu kalau with itu lebih ke adjektif juga. Ya. Terus kalau yang it's kalau yang it's itu lebih ke possessive pronoun gitu. Ya, itu termasuk possessive pronoun. Kalau yang quickly itu bukan noun. Kalau quickly itu adverb gitu. Jadi maksudnya cepat gitu, sangat cepat. Sesuatu yang terjadi dalam waktu yang sangat singkat gitu. Kalau misalnya mau jadi noun, berarti itu quickness gitu. Jadi ya yang benar itu snail ya. Sebelum kita ke placement test yang kedua, ada yang mau ditanyain nggak? Atau udah pada ngerti semua? Kalau nggak ada, kita cepetin aja kali ya, Kak Rahman. Kita lanjut ke, oke aman. Ke nomor selanjutnya aja. Maaf, bukan placement test dulu ya. Kita lanjut ke nomor selanjutnya aja. Kita lanjut ke nomor yang 4. Nomor 4-nya ada soalnya, identify the word containing a linking verb in a sentence. Nah, yang di sini, dari pertanyaan ini, kita tuh disuruh cari tahu nih, mana kalimat yang ada linking verb-nya. Nah, jawabannya itu, yang benar itu adalah A. Ya, A itu the black parrot is the most fascinating parrot. Nah, salah satu linking verb-nya itu tuh is. Nah, jadi dia tuh ngehubungin dari the black parrot-nya sama the most fascinating parrot-nya. Jadi is itu jadi kayak penghubungnya mereka gitu. Jadi ngelinking satu sama lain gitu. Oke. Nah, kita lanjut ke nomor 5.
Identify the word containing a linking verb in the sentence. Sama juga, kita juga disuruh nyari linking verbnya dari kalimat-kalimat yang ada ini, dari A sampai E. Oke, jadi yang benar itu jawabannya adalah A. Ya, itu yang benar. Itu linking verbnya itu look, gitu. Dia ngehubungin the flowers sama yang in the garden, sama yang beautifulnya. Beautifulnya itu jadi kayak deskripsinya itu. Jadi ini tuh kayak ngejelasin juga kalau bunganya itu tuh kelihatan sangat cantik gitu. Adanya tuh sangat cantik gitu ya. Oke, kita lanjut nomor 6. Fill in the blank with correct linking verb. Nah, di sini kita disuruh cari tahu nih mana linking verb yang benar supaya bisa mengisi bagian yang kosong nih, bagian yang rumpang nih dari kalimat ini. Kan my father sad because his dog is dying. Jawabannya itu yang itu feels. Nah, ya feels. Nah, jadi ini kita tuh dari kalimat itu kita disuruh ngasih pilihan yang paling tepat. Nah, jadi dari kalimat ini tuh bisa dibilang kita tuh harus menggambarkan sebenarnya ayahnya ini tuh merasa sangat sedih gitu. Merasa sangat sedih karena hewan peliharaannya, karena anjing kesayangannya itu sudah meninggal. Nah, kalau misalnya dari A itu are, my father are sad. Nah, my father itu kan subjeknya kan cuma satu ya. Jadi nggak mungkin dong pakai are. Kalau are itu kan buat subjek yang plural gitu ya. Jadi jawabannya salah. Nah, kalau yang B itu smells. Smells kan itu kan buat mencium bau gitu ya. Set itu kan bukan bau. Jadi harusnya bukan smells dong. Kalau gitu kan seharusnya paling kalimatnya bukan yang kayak gini gitu. Maksudnya dan satu itu kan kayak yang tadi aku bilang satu itu kan bukan bau ya, jadinya nggak mungkin dong my father smells sad gitu, jadi nggak nyambung ya. Terus yang C itu looks itu nggak, itu lebih ke kelihatan ya. Maksudnya di sini tuh my father titik-titik sad gitu tuh maksudnya ayahnya tuh lebih ke merasakan gitu, merasakan, bukan kayak lebih ke kelihatan gitu. Jadi lebih ke deep down-nya itu dia tuh ngerasain sad gitu, ngerasain sedih gitu. Nah, kalau yang D sounds itu bukan juga. Jadi yang emang paling bener itu feels. Yang paling tepat itu feels yang E. Ya, oke. Terus kita lanjut ya, Kak, ke ke soal yang selanjutnya. Nomor 7. Which word in the sentence is an auxiliary verb? Nah, di sini ada pernyataan, she is reading a fascinating book about marine biology. Nah, di sini tuh kita disuruh nyari tahu mana sih yang termasuk auxiliary verb gitu. Yang termasuk auxiliary verb itu adalah yang B, itu is ya. Nah, dia tuh di sini bekerja sama main verb-nya. Jadi dia tuh buat nunjukin ini tuh dia tuh lagi ngapain sih, tindakan yang sedang berlangsung tuh apa sih. Nah, di sini kan
itu kan ditunjukin ya kalau dia perempuan. Nah, dia perempuan tuh kalau dalam bahasa Inggrisnya tuh she ya, subjeknya itu. Jadi itu tuh nunjukin kalau dia tuh lagi membaca sebuah buku yang sangat menarik. Topiknya tentang apa? Tentang marine biology, tentang biologi, gitu. Sains kelautan lah ya, marine biology gitu. Makanya di sini jawabannya itu is. Kalau misalnya jawaban yang lain kayak misalnya A, pilihannya tuh she. Lah she ini kan udah ada kan dia jadi subjeknya, jadi nggak mungkin dong jawabannya she. Nah kalau yang C reading. Lah readingnya ini udah ada gitu. Gak mungkin dong maksudnya kan she reading a fascinating book about marine biology gitu. Kan kita di sini nyari auxiliary verb. Reading itu bukan auxiliary verb. Dia dia present continuous itu kalau reading. Dia itu kalau yang E itu biologi, dia sama biologi ini bukan termasuk verb yang kita butuhin di sini. Kita di sini nyarinya auxiliary verb. Sama biologi itu bukan verb. Jadi jawabannya benar itu yang paling tepat itu is. Oke. Lanjut ke nomor 8. Which word in the sentence is an auxiliary verb? Kita juga ditanyain lagi nih. Dari kalimat ini nih yang ada, they are preparing for the final exam. Mana yang termasuk auxiliary verb dari kalimat ini? Nah, jawabannya itu adalah yang B, are. Nah, are ini dia juga sama kayak tadi, is itu buat nyatain yang sedang berlangsung juga. Ini aksinya ya, kalau ini aksinya. Is tadi juga sama-sama nyatain tindakan yang sedang berlangsung, cuma tadi itu kan lebih ke tindakan. Kalau ini aksinya nih. Aksinya apa? Aksinya itu tuh mereka ini, they are preparing for the final exam. Jadi mereka tuh sedang mempersiapkan ujian akhir gitu, ujian akhir semester gitu. Selain karena ini termasuk auxiliary verb gitu ya, are ini kan juga nunjukin buat subjek yang jamak ya. Maksudnya to be-nya tuh buat yang jamak ya. Nah, they itu kan jamak ya, lebih dari satu. Makanya kita make to be-nya itu are gitu. Kalau preparing kan ini dia udah kayak subjek yang ke continuous gitu ya. Makanya dia tuh continuous tense, cuma dia tuh bukan termasuk to be juga dan bukan yang dalam auxiliary verb juga. Kalau they-nya itu kan subjek. Ya, gitu. Nah, kita lanjut ke nomor 9. Soalnya fill in the blank with correct auxiliary verb. Di sini juga ada kalimat tumpang lagi nih, kayak tadi nih nomor sebelumnya. I going to your house right now. Jawabannya yang benar itu D, M. Itu benar ya. Kan ini kan ada kata kerja utamanya tuh dari going itu kan yang utamanya itu kan kata kerjanya tuh go ya. Nah, di sini kan kita menyatakan buat sesuatu hal atau kejadian yang emang lagi sedang berlangsung, sedang terjadi gitu kan. I am going to your house right now. Emang lagi terjadi sekarang. Aku tuh lagi OTW gitu. Beneran OTW sekarang ke rumahmu. Beneran sekarang gitu. Makanya kita tuh buat nyatain yang sedang berlangsung gitu, kita pakai present continuous tense. Nah, makanya go-nya ini jadi going. Kan kalau dalam present continuous tense itu kan biasanya subjek itu kan plus ing ya. Makanya di sini kita go-nya jadi, makanya di sini go-nya jadi tambah ing, jadinya going. Nah, biasanya kalau A itu juga kan to be-nya itu pakai M ya. Makanya selain karena auxiliary verb juga, dari to be-nya ini nih juga jadi tepat gitu.
Kalau does itu biasanya kan buat he, she, it gitu. Kalau are itu kan buat yang jamak. Kalau was itu kan past ya. Was itu past buat subjek yang singular biasanya. Tapi was ini buat waktu yang udah berlalu gitu. Nah ini kan sekarang lagi terjadi sekarang gitu. Makanya kita nggak pakai was ya. Oke, kita lanjut ke nomor terakhir, nomor 10. Ada pernyataan rumpang lagi nih. She titik-titik writing an email at the moment. Nah, di sini kita juga disuruh isi nih. Isi dengan auxiliary verb mana yang paling tepat. Jawabannya itu is. Yang C ya. Nah, kenapa? Karena seperti yang aku udah jelasin sebelumnya juga ya. Is itu kan biasanya buat he, she, it gitu. Nah, she ini juga salah satunya emang to be-nya tuh biasanya kalau kita pakai he, she, it, kita juga pakai is to be-nya. Nah, kalau misalnya do itu biasanya buat plural. Kalau misalnya kayak will itu akan dong berarti. Kalau going itu yang kayak tadi aku jelasin sebelumnya, going itu berarti present continuous tense. Nah, di sini kan kita bukan kayak dijelasin yang sedang berlangsung juga ya. Jadi kita nggak pakai going juga. Makanya yang paling benar itu is. Oke. Sebelumnya ada yang mau ditanyain dulu atau aman? Oke, terima kasih ya Tama. Mungkin sebelum kita lanjut ke pembahasan placement test 2, mungkin ada teman-teman yang mau ditanyakan terlebih dahulu atau mungkin ada yang kurang jelas nih terkait pembahasan dari soal di placement test 1 ini. Mungkin bisa langsung open mic aja atau eh, via chat room nggak apa-apa. Kalau ada yang mau ditanyain, boleh di chat room atau langsung open mic aja ya. Oke, Adin sama siapa nih? Aman katanya. Mungkin karena Oke, waktu kita singkat ya, juga ya, bukan pakai Zoom Premium, jadi mungkin ya, aku kita cepetin ya. lanjut aja, Kak. Ya, Oke, lanjut aja, Kak. kita mulai dari pembahasan nomor 1 di placement test 2. Di sini kita akan membahas 10 soal. Eh, harusnya dari 15 menjadi 10 karena dikhawatirkan nanti overtime gitu dalam pembahasan. Mungkin kalau ada suara yang masuk lewat miku, aku mohon maaf ya teman-teman soalnya lagi ada di luar rumah nyari wifi-an. Tadi soalnya terkendala itu jaringan. Nah, oke, kita lanjut nomor 1. Di sini aku punya soal yang eh ini complete the sentence with the correct order of adjective. Nah, di sini teman-teman masih ingat gak tentang materi adjektif? Gimana nih? Gimana nih? Nah, mungkin kalau teman-teman masih ingat, kita dulu pernah belajar, maaf. Dulu kita pernah belajar tentang adjektif yang dimana adjektif itu suatu apa ya? Suatu kata atau word yang dia tuh berfungsi sebagai pengubah begitu. Bukan pengubah, maaf. Yang berfungsi sebagai pelengkap suatu kata yang dimana kata tersebut adalah noun atau kata benda. Nah, kita lihat di soal nomor 1. I bought a titik 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 jacket.
Nah, di sini kita tuh disuruh ngelengkapin sebuah adjektif yang hilang dari kalimat tersebut. Nah, kira-kira menurut teman-teman jawabannya nih itu yang mana? Sebelumnya aku mau ngingetin dulu eh, apa ya? Kita recall kembali materi tentang adjektif yang dimana adjektif tuh punya satu aturan yang wajib kita patuhi gitu dalam dalam pengerjaan soal adjektif yang dimana adjektif tuh punya aturan yang bernama OSASCOM. Kalau teman-teman masih ingat. Nah, OSASCOM itu merupakan sebuah singkatan dari beberapa kata yaitu dimulai dari O yang dimana opinion, kemudian ada eh, S yang dimana mewakili dari size, kemudian ada A yang dimana mewakili dari age atau umur, terus ada S lagi yang dimana S kedua ini mewakili dari shape atau bentuk begitu. Terus ada eh, huruf C yang dimana dia tuh mewakili dari color atau warna. Terus ada O yang dimana dia tuh mewakili dari kata origin atau apa ya istilahnya kayak asal daerah dari benda tersebut gitu. Terus ada M yang dimana material atau semacam bahan dari benda tersebut. Kemudian ada P yang dimana dia tuh mewakili dari eh, purpose yang dimana bermaksud sebagai tujuan dari benda tersebut gitu. Nah, dari Osaskom tadi, kira-kira menurut teman-teman jawabannya yang mana? Atau mungkin ada yang mau coba jawab, bisa langsung open mic gak apa-apa. Adakah dari teman-teman yang mau menjawab? Atau kita langsung aja ya? Nah, di sini dari kalimat I both bla 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 jacket itu kita jawabannya di sini adalah yang A. Nah, kenapa A? Karena A ini dia tuh sudah mematuhi peraturan Osaskom tadi. Jadi mana? New brown leather. Jadi kalau kita pasangkan ke kalimat tersebut, maka jadinya I bought a new brown leather jacket gitu. Nah, urutannya tuh gimana sih? Nah, kita lihat dari new yang dimana dia tuh mewakili dari age, kemudian brown, dia mewakili dari color, dan leather, dia mewakili dari material. Nah, ini kan sesuai ya sama urutan Osaskom tadi. Begitu, teman-teman. Nah, kita lanjut ke nomor 2. Di sini tipe soalnya sama, yang dimana kita harus memasangkan salah satu dari kelima pilihan atau opsi jawaban. Nah, kalau kita lihat sini eh, untuk soal seperti ini, wah 10 menit lagi. Aduh, yuk lanjut. Nah, untuk Gak soal apa seperti Kak, ini, lanjut dulu. kita lihat aja yang dimana apa ya kan urutan pertama dari Osaskom tuh ada opinion. Nah, di sini kita lihat di pilihan gandanya, adakah opinion yang ada di urutan pertama? Nah, ada tuh yang dimana beautiful. Nah, selain selain opsi yang D ini kan nggak ada lagi ya kayak large, round, sama large yang C, terus yang E juga round. Nah, berarti otomatis jawabannya yang D karena dia tuh dimulai dari eh, opinion tadi, sedangkan yang lain tuh dimulai dari size sama shape begitu. Jadi jawabannya yang E. Maaf yang D. Ini salah nih bahasanya. Kemudian lanjut nomor 3. Nah, nomor 3 nih sama juga tipe soalnya. Di sini ada kalimat they live in a or an.
titik house. Nah, kita lihat lagi di sini di antara kelima pilihan ganda mana nih yang apa ya, dari peraturan OSASCOM tadi dia tuh urutan pertama begitu. Kita lihat di sini ada large. Large itu mewakili dari size. Nah, size kan urutan kedua ya. Oke, kita keep dulu gitu. Terus ada modern. Nah, modern ini kan kayak apa ya? Baru gitu. Atau yang paling baru gitu kan, modern. Jadi dia tuh masuk ke bagian age begitu. Nah, age sama size tadi lebih dulu mana sih? Nah, kan kalau kita lihat di OSASCOM lebih dulu yang size. Jadi otomatis kita opsi yang B sama D ini kita apa namanya? Kita eliminasi begitu. Nah, untuk yang opsi C juga kita lihat Italian. Nah, Italian itu kan kayak negara begitu. Jadi dia tuh mewakili si house tadi dia tuh berasal dari negara mana begitu. Nah, otomatis kan dia tuh juga kita eliminasi karena dia tuh masih berada di urutan setelahnya si size tadi yaitu large. Nah, ada dua large nih. Kira-kira yang mana nih? Lalu kita lihat di antara yang A sama E, kata kata setelahnya setelah large adalah modern dan Italian. Nah, untuk modern dan Italian kira-kira lebih dulu mana nih? Yang pasti modern tadi karena modern masuk ke age gitu. Jadi otomatis jawabannya yang A gitu. Lanjut kita nomor 4. Ini soalnya sama-sama semua sih tentang adjektif gitu. Kita lanjut apa namanya? Kita lihat kita langsung lihat opsi aja. Sini ada comfortable dan expensive. Nah, comfortable dan expensive itu kan comfort comfortable dan expensive itu kan masuk ke kata itu ya apa namanya opinion. Jadi kita lihat setelahnya dia tuh masuk ke kata apa begitu. Nah di sini ada expensive, ada new, ada red, ada new, ada leather. Nah kira-kira menurut teman-teman yang mana nih? Yang pasti yang A karena comfortable dan expensive itu keduanya berasal dari satu kategori yang sama yaitu opinion. Nah kenapa harus dipisah dengan kata N? Karena aturannya kalau semisal ada dua kategori OSASCOM yang sama, maka kita harus menggunakan N. Lalu semisal lebih dari dua, maka kita menggunakan tanda koma, begitu. Lanjut nomor 5. Aduh, maaf. Nomor 5 di sini ada soal adverb ya. Nah, adverb di sini sama juga tipe soalnya harus memasangkan salah satu kata dari Pilgan untuk kemudian dipasangkan ke sentence yang disoal. Kira-kira menurut teman-teman yang mana nih jawabannya? Yang pasti yang A, begitu. Nah, karena kalau kita lihat yang B, C, D, E ini kayak kurang pas gitu loh. Bukan kurang pas sih, emang salah begitu. More loud itu kan harusnya kalau misalkan dia sebagai comparative degree, nah itu kan masuknya ke adjektif ya. Loh, tapi yang ditanyakan kan adverb. Jadi otomatis dia tuh dieliminasi begitu. Lalu yang C nih loud. Oh, loud nih kayaknya cocok deh. Tapi dia emang masuk ke adverb. Bukan, karena dia tuh cuman masuk sebagai verb biasa begitu. Lalu kita lihat yang D sama E. Nah, yang D sama E ini juga sama nih sama yang nomor B. Karena yang D sama E ini masuk ke komparatif dan eh, superlatif adjektif begitu. Jadi kan dia masuk ke kata adjektif ya. Jadi otomatis salah karena kita mencari kata adverb. Jadi jawabannya yang A. Begitu. Nomor 6 lanjut. Nomor di sini ada soal she finish her homework. Nah, kira-kira kalau kita pakai teknik yang tadi jawabannya yang mana ya? Yang C dong. Karena apa? Karena eh kalau kita lihat adverb yang ada di Pilgan tuh cuman quickly kan. Nah, kenapa? Karena dia tuh punya pasangan ly yang dimana ly ini
salah satu ciri-ciri dari kata adverb begitu. Kalau yang lainnya tuh kan kayak quick, quicker, quicker, sama quickest tuh kan bukan masuk ke adverb. Yang dimana mereka tuh masuk ke adjektif begitu. Apalagi yang D nih. Emang yang D quick liar. Emang benar struktur katanya begitu. Harusnya kalau misalkan dia dijadikan comparative sentence menjadi apa nih teman-teman? Quicker. Jadi begitu. Jadi quick liar tuh kayaknya kata yang nggak ada deh. Tapi dia ada-ada. Nomor 7 lanjut. Sama nih adverb. Wah ini pasti jelas ya. Jawaban yang B. Karena dia tuh masuk ke adverb of manner. Atau karena kita lihat di sini pilgannya itu eh, cenderung kontras perbedaannya. Jadi kalau yang adverb, kalau maksudnya kalau kata yang berakhiran ly itu kemungkinan dia tuh masuk ke adverb begitu. Nah, lanjut nomor 8. 8 nih kayaknya soalnya beda deh. What type of adverb used in sentence? Nah, mana nih kira-kira jawaban yang benar? Yaitu eh yang yang A. Nah, karena always itu kan masuk ke adverb of frequency begitu. Yang B, C, D, E emang di kalimat tersebut ada ya? Kan nggak ada gitu. Lanjut nomor 9. Nah, nomor 9 ini soal subject verb agreement. Nah, kalau kita lihat satu-satu dimulai dari yang pilihan A, kita lihat the team are practicing for the match. Nah, ini kayaknya bener deh. Karena eh maaf bukan. Ini kayaknya salah deh. Karena the team tuh kan masuk ke singular ya. Jadi dia tuh bukan pakai are tapi pakai is begitu. Terus lanjut yang B, the books is on the table. Nah, ini juga salah karena the books ini kan bentuk jamak ya. Jadi dia tuh untuk to be-nya ketika mereka berdua tuh harus sepakat yaitu agree, maka dia tuh harus pakai yang are begitu. Jadi kalau kita lihat yang C sama D juga salah ya. Yang C itu salahnya di enjoys. Harusnya dia tuh nggak pakai S. Karena she and her friends, dia tuh kan jamak ya. Dia dan temannya kan jamak. Jadi harusnya pakai yang enjoys atau verb yang tidak usah ditambahkan S. Kalau yang E ini, the dog, the dog don't like to be alone. Hah? Don't like tuh kayaknya kurang apa ya? Kurang enak dengerannya gitu loh. Jadi dia tuh harusnya pakai yang doesn't gitu. Jadi jawabannya otomatis yang D. Bener. Yuk lanjut nomor 10. Waduh, kurang 1 menit. Nah, nomor 10 ini sama kayak nomor 9 tadi soalnya kita lihat di sini. The news semua nih. Pilihan gandanya. Wah, sama semua. Nah, kira-kira the news tuh pakai apa ya? Jawabannya yang B. Karena the news itu sudah apa ya? Dia tuh bentuknya singular gitu. Tapi emang the news itu kalau teman-teman hampir ke gue cek, dia tuh emang bentuknya NEWS karena itu sudah bentuk singularnya gitu, tunggalnya begitu. Jadi eh, kata ganti tunggal jika ditambahkan dengan to be. Word kan eh, past tense yang dimana dia tuh penggunaannya dengan subjek plural atau subjek jamak. Nah, di sini the news kan bentuknya tunggal ya. Jadi dia tuh otomatis kalau misalkan kita ubah ke bentuk past, yaitu harusnya pakai was. Jadi the news was good begitu. Nah, yang D ini salahnya di mana nih teman-teman? Kira-kira? Atau lanjut aja kali ya Kak, nggak apa. Oke, lanjut aja ya. Nah, yang D ini salahnya di si subjek malah. Karena the new. Emang new itu bentuk apa ya? Sebuah verb
maksudnya sebuah noun atau kata benda. Nah, bukan ya. Karena kalau kita apa ya? Kalau kita bedah, the new itu kayaknya bukan masuk ke kata benda deh. Kalau kita artikan new sendiri, itu kan apa ya? Bermakna baru begitu. Jadi kalau kita artikan kalimatnya itu nggak nyambung gitu. Terus lanjut yang the news be good. Nah, ini nih sebenarnya ambigu ya, karena to be-nya tuh pakai be, yang dimana penggunaannya tuh sepertinya kurang tepat deh. Karena harusnya tadi karena kita sudah menentukan yang B yang benar, jadi yang E itu otomatis kita eliminasi. Begitu. Nah, sebelum kita lanjut, menurut teman-teman apakah ada yang kurang nih dari penjelasanku? Atau misalkan teman-teman punya pendapat sendiri dari beberapa soal yang sudah aku bahas? Oke, aman ya. Oke, karena kita sudah menyelesaikan yang pembahasan soal placement test 2, maka kita lanjut ke placement test 3. Oke, lanjut ya, Kak. Oke, Kita ke Silakan, placement sama. test yang ketiga. Mulai dari nomor 1 ya, Kak. Oke, kita mulai dari nomor 1. Nah, di sini ada kalimat umpang lagi nih. Students ... respect their teacher. So, dari soal yang ini kita disuruh ngisi yang rumpang nih, pakai modal verb yang appropriate, yang benar. Modal verbnya yang kayak gimana? Sebelum kita jawab soalnya dulu, nah aku mau ngasih tahu sedikit nih. Kalau modal verb itu verb yang dibilangnya kayak nunjukin satu keharusan gitu ya, atau kayak menurutku kamu harus kayak gini gitu. Jadi menunjukkan satu keharusan gitu ya. Nah, kalau dari contohnya ini sama kayak yang ada di pilihan jawabannya nih. Sebagai murid-murid itu harus respect, harus menghormati guru-gurunya, harus menghormati guru-guru mereka. Murid-murid harus menghormati guru-guru mereka gitu. Nah, ini tuh jadi suatu keharusan gitu. Harus respect, should respect the teacher gitu. Jadi dari modal verb ini menunjukkan satu keharusan atau kayak kewajiban gitu ya. Jadi suatu hal yang wajib gitu. Makanya jawabannya yang should. Nah, kita lanjut ya, Kak, yang nomor 2. Ya, nomor 2 itu ada kalimat rumpang lagi. Di sini kalimat rumpangnya itu you ... wear mask when enter the room. Kamu harus pakai masker pas masuk ke dalam ruangan gitu. Jadi yang wajib, yang benar-benar wajib gitu. Makanya jawabannya itu yang must. You must wear mask when enter the room gitu. Jawabannya yang must. Kita lanjut nomor 3 ya. Ada kalimat rumpang lagi. If I were you, I ... apologize to her. Nah, kalau misalnya kalian pernah dengar tentang conditional sentence gitu ya. Nah, di sini tuh ini lebih ke sesuatu yang masih kayak kita angan-anganin aja gitu. Jadi di sini kalau misalnya kita artiin dalam bahasa Indonesia gitu, kalau misalnya aku jadi kamu, aku sih bakal minta maaf ya ke dia gitu. Jadi dari kalimat ini yang seharusnya kita pakai itu verbnya itu yang would gitu ya. Kita lanjut ya. Oke, ada kalimat rumpang lagi. She said she didn't help us if she had the time.
Nah, di sini kita juga disuruh isi titik-titiknya ini sama modal verb gitu. Jadi kalau misalnya kita artiin dalam bahasa Indonesia itu adalah dia bilang kalau dia tuh bakal bantuin kita kalau misalnya dia kalau misalkan dia ada waktu gitu. Jadi itu karena she had the time itu kan berarti yang udah berlalu ya. Jadi itu kayak nunjukin kalau misalnya setidaknya tadinya kalau misalnya dia punya waktu dia bakal bantuin kita gitu. Nah, jadi ini kayak misalnya yang udah berlalu gitu, nunjukin yang udah berlalu. Kalau misalkan tadinya dia di sini, dia perempuan, dia tuh punya waktu, dia tuh bakal ngebantuin kita. Jadi makanya di sini kita pakai would gitu. Kita lanjut. Di sini kita juga disuruh ngisi bagian yang kosong nih, bagian rumpang lagi tuh pakai modal verb gitu. Di sini ada kalimatnya I finish this project by tomorrow or I will lose my job. Jawabannya yang benar itu, modal verb yang benar itu adalah must. Kita lihat kalimatnya rumpangnya ya. I finish this project by tomorrow. Ini tuh kayak dia tuh nunjukin kalau misalnya kayak aku tuh nunjukin kayak harus gitu ya, kayak aku tuh harus menyelesaikan project ini buat besok gitu ya. Kalau enggak aku bakal kehilangan pekerjaanku. Kalau enggak aku bakal nggak bisa kerja lagi. Aku akan kehilangan pekerjaanku. Nah, buat yang nunjukin suatu dari kalimat ini, biar kayak nunjukin harus gitu ya, harus banget kewajibannya itu, kita pakainya yang must gitu ya. Kalau should itu lebih ke should itu juga bisa, cuma dia tuh lebih kayak saran aja kayak yang tadi gitu. Cuma kalau lebih ke kewajiban atau keharusan yang bener-bener kuat itu kita mendingan bukan mendingan ya, kita pakainya yang must. Kayak identify words that contain an objective pronoun gitu. Nah, di kita disuruh cari tahu mana sih yang termasuk objective pronoun. Nah, di sini sebelumnya aku mau nanya dulu nih, ada yang tahu nggak sih objective pronoun itu apa? Aku lanjut aja lah ya. Objective pronoun itu ya dia kata ganti, cuma dia tuh buat gantiin benda atau orang yang bakal jadi objeknya gitu dalam sebuah kalimatnya gitu. Nah, contohnya itu bisa kayak me, you, him, her gitu, it, us, them gitu. Nah, di sini yang paling tepat itu adalah us. Nah, us itu objective pronoun. Nah, kalau misalnya subject pronounnya itu yang utamanya itu ya we gitu. Jadi bisa bilang ini tuh ngegantiin we. Jadi kata gantinya we. Gitu. Kalau misalnya I itu dia subject pronoun. Kalau my itu ini punya gitu. Kayak itu tuh punyaku gitu, my, punyaku. Tapi kalau lebih yang ke kepunyaannya itu seharusnya itu mine ya. Kalau yours itu kan juga kepunyaan ya. Yours itu berarti punya kamu gitu. Kalau themselves itu mereka. Themselves itu reflexive pronoun, itu yang plural. Nah, kalau us itu objective pronoun. Objective pronoun dari we. Gitu ya. Oke, kita lanjut aja. Identify the sentences below that contain a reflexive pronoun. Nah, tadi aku udah nyebutin ya, salah satu contoh tuh ada di pilihan jawabannya itu themselves. Nah, themselves itu salah satu contoh dari reflexive pronoun. Nah, cuma yang themselves itu kan dia plural ya. Kalau plural biasanya ditambahnya selves, pakai
S-E-L-V-E-S, bukan pakai self yang pakai LF, pakai LV tapi. Jawabannya yang paling benar itu adalah yang A ya. The cat clean itself after eating. Nah, di sini yang jadi subjeknya itu the cat gitu. Nah, buat yang jadi reflexive pronounnya itu itself. Jadi ini itself-nya itu maksudnya tuh nunjukin ke cat-nya itu, ke subjeknya itu cat. Kalau ini di sini tuh nunjukin kalau misalnya tuh kucingnya itu ngebersihin dirinya sendiri setelah dia selesai makan gitu. Makanya ini jawabannya pakai yang itself. Kalau buat yang lebih jelasnya lagi, reflexive pronoun itu kan ada kayak tadi itu contohnya themselves atau enggak herself, himself kayak gitu. Nah, ini salah satu contohnya. Kalau di sini kita pakainya itself. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Nah, di sini kita disuruh cari tahu nih mana yang termasuk possessive pronoun. Nah, possessive pronoun itu bisa dibilang kayak kata ganti yang nunjukin kepemilikan. Nah, kayak yang tadi aku udah bilang itu ada mine ya. Nah, mine itu berarti maksudnya milikku. Kalau yours itu maksudnya punyamu gitu. Kalau theirs punyanya mereka, ours punyanya kita, hers itu punya dia. Dianya itu, her-nya itu perempuan, makanya punya dia perempuan gitu. Kalau his berarti punya dia laki-laki. Dan its yang kayak tadi, dan its itu berarti punya itu atau punya benda itu gitu ya. Nah, di sini kita disuruh identify nih, kita disuruh nyari tahu nih mana yang termasuk mana kalimat di bawah ini yang termasuk possessive pronoun. Nah, yang benar itu jawabannya adalah yang A. Nah, possessive pronounnya itu ada di bagian your sama mine-nya. Nah, kalau misalnya kita artiin ke bahasa Indonesia nih, maksudnya itu adalah pulpen ini punya kamu, itu bukan punya aku. Nah, yours itunya itu gantiin punya kamu. Jadi jadi itu biar selain kayak nunjukin kepemilikan, biar kayak nggak double juga ya. Kalau misalnya manggil kayak this is your pen gitu, biar lebih jelas dan lebih singkat aja gitu ya. Kita mendingan pakai kata ganti gitu, karena kan artinya sama aja, kayak this pen is yours gitu. Atau misalnya kalau misalnya kita sebarin gitu ya kalimatnya, this is your pen, it is yours gitu. Jadi pulpen itu punyamu. Terus it's not mine, itu nunjukin kalau itu tuh bukan punya aku, ini tuh pulpen punya kamu, bukan punya aku gitu. Nah, kita lanjut ke nomor 9. Nah, di sini kita disuruh cari tahu nih mana yang kalimatnya di bawah sini tuh termasuk correct possessive. Nah, dari sini yang benar itu D. Tuh. My family is celebrating our marriage. Keluargaku itu merayakan pernikahan kami gitu. Nah, di sini yang termasuk posesifnya itu my sama our. Nah, kalau my itu maksudnya lebih ke aku ya, maksudnya keluarga aku. Kalau our itu kan kita, pernikahan kita gitu. Nah, kalau misalnya kayak pilihannya yang lain gitu ya, kayak yang A, me family celebrating our marriage. Me ini kurang tepat, dia bukan nunjukin posesif yang kayak langsung ke aku gitu. Seharusnya kan pakainya yang my.
Kalau B itu ada as. As itu kan nunjukin ke kata ganti kita yang lain ya. Kalau ini tuh lebih ke, ini tuh seharusnya pakainya our bukan us gitu. Kalau yang C juga, I itu kan subject pronoun, we juga jadinya enggak. Nah E juga salah, itu bukan we, bukan we maksudnya, maaf, bukan we. Jadi yang paling benar itu seharusnya yang D. Oke, kita lanjut nomor 10. Which word in the sentence is correct to fill in the blank? Di sini ada kalimat lempang nih. Genta and Wendy are going to Medan. Titik will meet me there. Genta dan Wendy bakalan pergi ke Medan. Titik bakal ketemu sama aku di sana gitu. Nah, di sini kita nyari tahu nih mana kata ganti yang paling tepat yang bisa ngisi bagian yang rumpang, bagian yang kosong nih. Yang betul lah yang C. Nah, D ini tuh bisa dibilang kayak ngegantiin Genta sama Wendy. Genta sama Wendy mereka. Jadi maksudnya tuh mereka bakal ketemu aku di sana gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita pakai kalau kayak gini ya, Genta and Wendy are going to Medan. Genta and Wendy will meet me there. Dibilang salah juga enggak, masih benar. Cuma maksudnya biar enggak double juga kan mendingan kita pakai Genta sama mendingan kita pakai yang D gitu. Karena Genta sama Wendy ini bisa digantiin sama D. Jadi maksudnya kayak mereka bakal ketemu sama aku di sana. Gitu ya. Kalau misalnya masih ada yang belum ngerti, bisa ditanya lewat chat atau lewat chat room atau langsung open mic aja ya. Sebelum itu ada yang mau ngasih pendapat atau mau bertanya terlebih dahulu? Oke. Terima kasih Tama atas penjelasannya. Dari placement test 1 itu ada banyak kendala atau ada banyak yang error, maka jadinya untuk placement test 2 dan 3 kita langsung mengerjakan dalam satu rentang waktu yang sama gitu. Kalau dari aku sendiri kemarin tuh untuk placement test 1 tuh apa ya, kayak persiapannya tuh benar-benar ku persiapkan gitu, karena kan sudah ada pemberitahuan dari awal ya kalau placement test 1, 2, 3 itu ada timelinenya masing-masing begitu. Jadi pas placement test 1 itu benar-benar ngerjain serius gitu. Nah, tiba-tiba keesokan harinya taunya karena ada banyak kendala jadinya kita harus ngulang kan tuh ya ngerjain placement test 1 gitu. Terus akhirnya gara-gara timelinenya keganggu, jadi placement test 2, 3 tuh aku kayak persiapannya tuh disatuin gitu loh. Jadi sekali ngerjain placement test 2, aku ngerjain placement test 3 juga gitu. Nah, kalau di aku sendiri untuk materi yang keluar di placement test, aku masih kesulitan di model verb kemarin karena kayak masih susah ngebedain tuh antara penggunaan kata yang ini dengan kata yang satunya lagi, terus kayak penempatannya gitu loh, kayak bingung gitu. Akhirnya di placement test 3 ini kok paling banyak salahnya. Nah, mungkin dari teman-teman mungkin ada yang mau membagikan pengalaman pada saat mengerjakan placement test kali ini. Iya nih, gimana nih perasaannya atau gimana nih
Kayak Oh, nih rasanya tuh kata as. Ya, kata lanjut Mas. Maaf, ya potong. ya nggak apa. Ya gimana gimana nih rasanya setelah ngerjain placement test. Oh ini ada kelas nih. Katanya kebalik antara shoot sama mas. Iya ya. Nah, Asti nih boleh Nah boleh dong iya. speak up Heeh. sedikit-sedikit. Gimana sih Iya. solusi kamu gitu kan dari eh, kendala yang kamu alami? Aku juga mengalami masalah yang sama nih, kebetulan. Iya, jujur kadang aku juga agak suka keganti-ganti gitu. Terus kadang pas pas yang mau jawabnya juga kadang juga aku ada yang ragu gitu. Atau yang lain ada yang kayak gitu juga nggak sih? Atau nih Kasti ini mau speak up dulu nggak? Mau open mic dulu? Waktu dan tempat Oh enggak. kami persilahkan. Bentar, kayaknya ada satu slide lagi deh yang kurang. Aku tar dulu. Nah, itu guys, ini slide terakhir nih spesial. Karena aku mikirnya tadi gini, kayaknya kalau diskusi akhir-akhir tuh enak deh. Jadi aku mencantumkan satu gambar tambahan yang dimana berisi if you have any other things you would like to share, may we hear them. Karena di sini relate sama gambarnya. Iya. Jadi kan Iya. Mikasa dan Eren tuh kayak lagi apa ya, Iya. conversation gitu, lagi Iya. ngobrol-ngobrol. Ternyata So, si Eren nih ada ngomong sesuatu gitu. Nah, iya. si Mikasa nih juga ada ngomong sesuatu, tapi kayak dia tuh kepentok sesuatu gitu. Iya. Akhirnya dia tidak mengungkapkan perasaannya yang sebenar-benarnya begitu. Nah, kalau teman-teman ada yang mau disampaikan, Iya. mending kita sampaikan di sini deh. Iya Ikut kasusnya guys. kayak Mikasa. Yeah, so if you would like to share, we want to hear them more. So you guys can share to us. Buat yang Kasti tadi, sebenarnya aku juga pernah belajar sebelumnya. Ini aku mulai inget lagi nih yang buat modalsnya itu. Kalau shoot itu ya kayak yang tadi ya lebih ke saran juga walaupun ada keharusan. Nah ternyata aku menemukan kalau shoot itu ternyata dipakainya lebih yang ke arah informal juga, walaupun yang tadi tuh juga lebih ke arah yang emang harus juga, tapi bisa jadi shoot itu lebih ke yang nyaranin juga gitu. Kalau yang mas itu kayak emang udah harus banget gitu, yang harus, makanya itu tuh shoot sama mas itu jadi sesuatu yang masih berbeda gitu maksudnya artinya, walaupun emang keduanya tuh juga sama-sama menunjukkan keharusan gitu. Nah Nah, yang lain ada yang mau sharing lagi nggak? ya nih guys, mumpung kita masih punya waktu 10 menit terakhir dari Ya Zoom 9 menit gratis ya kita kak, kali ini. 9 menit. Oh iya, 9 menit. Iya. Oh Ada yang kali posesi satu ya, orang. yang posesif katanya kak Rahman mau nyoba jawab. Nah, oh yang berarti posesif tuh pronoun ya. Nah, kalau pronoun sendiri sebenarnya aku kurang bisa membeda-bedakan antara pronoun yang satu ini masuknya ke kategori yang mana. Kayak masuk ke possessive pronoun atau masuk ke objective pronoun gitu-gitu. Tapi aku lebih terbiasa dengan misal ada kalimat rumpang terus kita disuruh ngisi pronoun yang rumpang gitu. Nah, aku tuh bisa kalau gitu. Tapi kalau disuruh ngebeda-bedain gitu kayak masih struggle gitu. Masih kayak kurang banget. Soalnya kalau belajar pronoun, kalau aku sendiri dari awal tuh kayak langsung belajar di ke soal gitu. Jadi nggak
nggak terjun ke materi dulu gitu. Nah, akhirnya setelah ngerjain soal itu, baru aku belajar ke materi yang dibahas gitu. Nah, mungkin dari Tamas sendiri tuh bagaimana dari apa ya, materi tentang pronoun ini, apakah punya kendala juga seperti kita dan teman-teman? Pastinya ada lah ya. Aku juga udah belajar posesif pronoun ini beberapa kali juga. Cuma kadang ya gitu, kadang suka lupa-lupa juga. Mungkin kalau dari saran aku sih ya gitu sih, harus evaluasi lagi mana yang salah. Kalau misalnya habis kerjain soal gitu ya, terutama yang placement testnya ini juga. Nah ini soal yang posesif kanan aku juga ada yang salah juga, kayak satu atau dua. Dan aku yakinnya aku tuh agak lupa beberapa. Jadi menurut aku emang kita tuh kudu lebih rajin evaluasi, terus juga pastinya belajar lebih banyak tuh kayak gimana gitu. Oke. Pasti lama-lama bisa kok guys. Iya, bener. Nah, kalau di pronoun sendiri tuh, kalau aku sendiri punya cara mengerjakan yang agak beda gitu kan. Aku kalau lihat soal, misal kalau ditanyain tentang possessive pronoun atau pronoun yang lain, aku langsung lihat ke eh, opsinya gitu. Jadi aku lihat nih, kira-kira ada yang cocok sama nggak cocok nggak ya. Nah, kalau misal kita contoh nih nomor 8, this pen is yours gitu. Nah, bolpen ini tuh punyamu gitu. Terus eh, kalimat selanjutnya, it's not mine gitu. Oh, ini nih make sense gitu. Karena kalau di kalimat pertama dia tuh nge nge-mention tentang pen yang dimana pensil ini punyanya si dia gitu. Punyanya kamu gitu. Nah, dan bolpen itu tuh bukan punya aku gitu. Oh, ini make sense kataku yang pilihan A. Jadi Iya. aku lihat ke pilihan-pilihan yang lain tuh, oh kayaknya ini bukan masuk ke possessive pronoun deh kataku. Jadi karena aku terbiasa gitu, akhirnya kadang agak sedikit kegocek sih kalau tentang pronoun gini. Nah kalau dari aku juga sih, dari yang posesif pronoun ini lama kelamaan jujur aku juga makin bisa, karena aku fokusnya juga yang ke subjeknya ya. Nah kalau misalnya kayak lebih ke kayak punya kamu, atau misalnya kayak kalimat rumpang gitu ya, ini misalnya yang lain udah ditunjukin kalau itu tuh bukan punya aku gitu, oh berarti masuknya itu tuh berarti lebih ke kamu sih. Berarti jawabannya itu yang yours gitu. Kan pasti kalau dalam kalimat itu kan gak langsung kayak kita nggak dikasih tahu itu maksudnya. Kalau misalnya ada kalimat rumpang yang lainnya tuh apa gitu, maksudnya pasti ada penjelasannya sedikit melalui kalimatnya, makanya aku juga bisa jawab gitu. Mungkin lebih ke arah lebih apa ya, liatin subjeknya dulunya apa gitu, biar kita tuh tahu oh ini jawabannya ini gitu. Nah, ini nih ada yang nanya tentang agreement. Kita singgung dikit tentang agreement. Nah, misal kita ambil contoh di soal nomor 9 nih. Kalau ini caraku pribadi ya, preferensiku sendiri. Kalau kita lihat di semua opsi, kalau kita misal bedah satu-satu, aku selalu tanamkan di dalam pemahamanku, di dalam pikiranku, kalau misalkan agreement itu antara singular dan plural harus kayak sepakat dengan verb yang dipakai gitu, atau to be yang dipakai. Bukan to be sih, lebih ke verb yang dipakai. Nah, kalau aku sendiri, kalau yang singular atau kata ganti orang yang tunggal itu, dia tuh pasti ditambahkan
s atau is di belakang verb yang dipakai gitu. Nah, kalau plural kebalikannya, dia tuh nggak pakai. Nah, terus kita eh, kita biar lebih paham, coba dibagi nih antara singular dan plural tuh kata gantinya tuh apa aja gitu. Kalau aku sendiri untuk singular aku kategoriin di 3, yaitu he, she, it. Nah, di situ karena kata ganti ini udah pasti tunggal gitu. Dia tuh nggak kira jamak gitu. Masa dia dia kan pasti satu orang gitu. Dia yang dimention tuh kan pasti satu orang gitu. Jadi di pikiranku tuh he, she, it ini mesti singular, yang dimana verb yang mereka pakai itu pasti ditambahkan dengan s atau is gitu. Nah, plural kebalikannya, kayak yang tadi, plural itu ada kata ganti yang apa namanya, diantaranya itu I, you, we, sama they. Nah, meskipun kalau misal kita pikir lagi ya, tapi you kan bisa satu orang. Nah, itu bisa kita bantah karena you tuh bisa maknanya kalian gitu. Ya kan? You tuh di bahasa Inggris tuh bisa kalian gitu. Kalau misalkan I, nah I juga nih apa ya? Aku kurang tahu sih kenapa dia tuh nggak pakai s atau is di verbnya. Tapi preferensiku tuh mengecualikan yang subjek I ini tadi. Nah, jadi kesimpulannya kalau singular tuh pasti he, she, it, yang ditambahkan dengan yang ditambahkan dengan she atau yang ditambahkan dengan s atau is. Nah, kalau plural itu kebalikannya begitu. Nah, kalau kita lihat di contoh soal nomor 9 nih, the team. Nah, the team nih kalau kita kategorikan masuk ke yang mana? Masuk ke yang it kan. Jadi dia tuh pakai yang are gitu. It's kok nggak muncul ya? Nah, terus yang B, the books. Nah, the books ini dia tuh kalau misalkan nggak ada s-nya tuh kan masuk ke singular ya. Tapi karena di sini ada s-nya, dia tuh otomatis jamak. Jadi verb yang dipakai harusnya are gitu. Terus yang C, she and her friends. Nah, ini tuh udah jelas banget kan. She and, nah kalau ada n-nya tuh pasti ada orang lain gitu kan. Jadi mereka tuh jamak. Nah, harusnya enjoy-nya itu nggak pakai s gitu. Lalu yang D ini kan sudah benar ya, he, yang dimana verbnya tuh harus ditambahkan dengan s atau is. Begitu pula dengan yang E, the dog doesn't harusnya. Jadi the dog doesn't like to be alone, bukan don't. Iya. Tapi kalau misalnya pakai Google Meet kayak gitu juga ya? Nah, kalau Google Meet tuh aku nggak tahu. Tapi kayaknya kalau Google Meet tuh limit waktunya lebih dari 40 menit deh. Lebih dari Zoom meeting itu. Iya. Siapa ya tadi yang nanya? Saya kan juga kalau Zoom meeting, kalau misalnya mau join lagi kita tuh harus tunggu 15 menit kalau misalnya nggak premium. Jadi ya susah juga. Ya bro. Ya jadi nggak apa-apa yang udah tidur nggak apa, cuma kita mau bilang di sini makasih yang udah mau join dari awal sampai akhir. Dan maaf juga sekali lagi tadi tuh ada masalah. Tahu ya, padahal kita tadi sore kan teknik ya. Ya kan Tama. Kita tuh sudah cek mic guys di discuss stage. Nah, nggak tahu kenapa malamnya tiba-tiba ada kendala. Aduh. Iya. Pengalamanku sendiri kalau Discord nih baru kali ini sih yang nggak bermasalah ya. Mungkin dari Tama sendiri gimana? Pernah ngalamin kayak gini nggak?
Nah, sebelumnya nih sebenarnya sebelum aku join ke Alternativa aku jarang buat pakai DC ya. Nah, ini juga kayak aktif kayak ngomong-ngomong gini juga pas udah masuk ke Alternativa aja. Terus juga sebelumnya nih pas aku udah join Eldian juga sama pas sebelumnya kan aku join Deteters ya guys ya. Aku tuh mau nyoba kayak open mic tapi tuh kayak entah kenapa nggak bisa gitu, suara aku tuh nggak kedengeran. Ini tadi tuh baru tadi sore aku benerin gitu akhirnya bisa, suara aku nih udah bisa kedengeran. Gitu. Oh iya, emang rada-rada sih. Iya. Kadang kadang bener, kadang enggak gitu. Iya gitu guys. Tadi yang nanya tentang agreement siapa ya? Kayak tadi yang username-nya namanya Hai itu siapa ya, aku nggak tahu deh itu siapa, tapi kayaknya dia yang nanya agreement deh. Nah, oke. Ini mumpung kita masih yapling ya, aku mau ngejelasin tentang agreement sedikit tadi. Aku punya satu tips tentang cara mengerjakan soal agreement. Nah, aku dulu pernah ngejelasin ini di Eaters. Sebentar aku share screen dulu. Mumpung masih ada ininya. Apa namanya? Lupa ada. Nah, dulu aku di Dead Eaters pernah bahas tentang linking verb dan agreement juga. Lanjut. Oh, ini bagian linking verb. Nyaman sih kayaknya. Nah, oh tadi. Nah, kalau plus plus. Kalau agreement tuh apa ya? Pokoknya kita perkuat pemahaman aja sih. Karena meskipun kalau kita lihat di sini nih, kan the car sama the cars secara sekilas tuh gak ada bedanya kan. Kayak oh, mobil gitu kan. Orang anggapannya oh, mobil pasti satu gitu kan. Nah, kalau kita misalkan lebih teliti antara singular dan plural tuh ada bedanya di di subjek yang dipakai gitu. Nah, meskipun the car ini kalau kita kategorikan dia ke it, dia tuh kan singular ya. Tapi dia tuh bisa aja jadi jamak atau plural yang ditambahkan dengan ini, apa namanya? Huruf S. Jadi bedanya tuh cuman ada di huruf S-nya ini antara singular dan plural. Nah, kalau yang the cars yang ditambahkan dengan S, jadi dia tuh otomatis verbnya tidak usah ditambahkan dengan S gitu. Jadi kayak ketukar-tukar gitu loh guys, antara singular dan plural gitu. Secara apa ya? Secara gampangnya gitulah. Terus sini nih, aku punya satu tips. Nah, ini seperti kataku tadi, untuk singular dia tuh pasti orang ketiga tunggal atau kata ganti orang yang dimana tuh orang itu orang ketiga gitu atau si sudut pandang ketiga gitu, yang dimana ada he, she sama it. Nah, ketiga-tiganya itu udah pasti singular. Nah, situ verbnya sudah pasti ditambahkan dengan s. Ini harusnya ada is-nya ya, S Ya, atau IS gitu. atau S. Nah, selain tiga ini sudah pasti masuk ke yang Ayu Dewi. Nah, di sini mereka tuh nggak usah ditambahkan dengan S atau IS. Itu agreement-nya, itu kesepakatan antara subjek dengan si verb gitu. Oh iya ya, nggak apa. Yang di depan ini bit hitam. Ya, nomor M. Ya. Oh ya, aku mau Jadi guys,
mau nambahin lagi buat yang S sama IS itu sebenarnya ada penjelasan dikit nih. Nah kalau misalnya kayak yang belakang katanya itu misalnya kayak SH, CH, X atau Z, biasanya emang yang terakhir itu pakai S. Kalau misalnya maksud aku pakai IS. Kalau misalnya yang pakai S doang belakangnya itu biasanya tuh kebanyakan pakai S ya yang belakangnya. Misalnya kayak exercise, cooks, creates, bands. Tapi kalau misalnya kayak yang belakang huruf itu kayak ada CH, X, S, IS, O, Z atau SH, biasanya tuh pakai IS belakangnya tuh. Buat yang third person singular ya, misalnya kayak washes, watches, goes, boxes, kayak gitu ya. Bener. Aku menyebutnya dengan subjek mendesis. Kan Ya, kalau kita pronunciation ya seperti kata Tama tadi, watch. Nah, watch belakangnya itu kan kayak ada desisnya gitu loh. ya, Tahu misal flash gitu kan. Nah, flash. Nah, itu kan mendesis ya. Nah, itu kalau subjek yang pronunciation-nya kedengarannya mendesis itu biasanya ditambahkan dengan IS. Ya. guys. Kalau misalnya watch-nya pakai S, watch itu agak gimana ya? Maksudnya nggak tepat aja gitu. Maksudnya kalau watch kan Iya, ya, lazimnya gitu. sih lazimnya pakai IS harusnya. bener. Nah, aku ada satu tips guys. Misal teman-teman ada yang masih kesusahan nih mengingat antara subjek singular sama subjek plural tuh yang mana aja gitu. Aku pakai tips ini. Nah, si Mbak ini, just remember her. Jadi ingat aja Mbak ini. Mbak ini tuh siapa sih? Masa gak tahu kah? Ya, Tahu dan kan? nggak? Dia tuh kan Ayu Dewi kan. Ya. Mbak namanya tuh kan Ayu Dewi. Nah, dia tuh kedengarannya tuh mirip banget dengan subjek si plural ini. Ayu Dewi. Oh, iya. Oh, berarti subjek plural. Tapi kalau misalkan Ayu Dewi. kalian ingetnya yang lain kayak Ayu Widay gitu nggak apa, sama aja sih Iya. sebenarnya. Kebalik aja Ya, itu mah. balik aja sama aja. Ya, begitu guys. Ya. Kayak kalau agreement tuh gampang banget. Bisa. Mungkin terkadang dari kita mungkin masih agak tricky, ya cuma paling lebih dilatih lagi aja, terus kayak lebih diinget-inget lagi aja, apalagi yang masih lupa-lupa. Aku juga terkadang kadang lupa, cuma habis itu aku nyoba buat inget lagi. Oh ya simpelnya kayak gini nih, kayak misalnya tadi yang udah diajarin sama Kak Rahman juga gitu. Nah, gimana, ada tambahan lagi nggak nih Kak? Kayak gimana? Mungkin dari Asti atau dari Kak Cista. Kasih Dan Bila. Bila join nih. Ayo Bila speak up dong. Aja. Iya. Atau ini si dinosaurus kuning. Dia setia loh. Iya, Dengerin lo kita. ada yang mau ditambahin nggak nih? Atau mungkin gitu aja kali ya Kak ya. Ya nih, mumpung sudah Sudah cukup malam. cukup malam dan Bukan cukup malam, malam banget ya. Cukup malam. Malam banget. dan kita sudah overtime banget yang harusnya di jadwal tuh jam 9 sudah selesai. Ya begitulah karena ada beberapa kendala tadi Iya. yang tidak terduga. Iya. Maka aku dan Tama
mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatan Iya, teman-teman untuk bisa hadir di iya, sesi Discuss with Us malam ini. Mungkin ini bisa jadi pelajaran buat kita berdua agar kedepannya iya, lebih mempersiapkan dengan matang iya, dan memperkirakan apa ya faktor lain atau faktor yang di luar prediksi gitulah. iya. Aduh kayaknya tadi tuh harusnya berjalan lancar sekali. Iya. Udah lah nggak apa. Kita juga minta, Terima kasih. iya, Ya gimana Tama lanjut? ya kita juga minta maaf juga kalau misalnya tadi pas kita ngejelasin mungkin kalian ada yang masih kurang ngerti atau juga kita juga masih gagap-gagap. Kita mohon maaf banget guys. Benar. Ya, so thank you so much everyone buat Terima malam kasih ini. semuanya. Terima kasih buat Asti, terima kasih buat Kak Cista, terima kasih buat Bila, terus terima kasih buat Philo dan teman-teman lain yang sempat hadir Ya, di sesi diskusi tadi. Kami, aku dan Tama, pamit undur diri. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Thank you guys. Thank you teman-teman. Aku izin turun duluan ya. Ya, makasih semuanya.